Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini saya, Evanda Nabila Zahro, akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menghimpun, dan mengelola data, keterangan, serta bukti-bukti dengan cara profesional dan objektif. Tujuannya dari pemeriksaan pajak yaitu untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada tujuan dari pemeriksaan pajak. Salah satunya yaitu pemeriksaan untuk penguji kepatuhan, terdiri dari beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu satu atau beberapa seluruh jenis pajak. Kemudian yang kedua ada satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Yang ketiga ada tahun-tahun lalu atau tahun berjalan. Lalu ada wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak meliputi SPT yang laba dan SPT rugi, kemudian tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui surat teguran, kemudian ada merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran. Kemudian terakhir ada risk-based selection. Selanjutnya ada tujuan lain dari pemeriksaan yaitu pemberian NPWP secara jabatan, penentuan wajib pajak di daerah terpencil, penghapusan NPWP, wajib pajak mengajukan keberatan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, pencocokan data dan alket, pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan PPN, penentuan tempat terutang PPN, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B, penentuan mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Next, kali ini ada hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu meminta diperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan SP3 atau Surat Perintah Periksa Pajak. Lalu ada meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kemudian ada meminta diperlihatkan surat tugas. Lalu menerima SPHP atau Surat Pemberitahuan Hasil Pajak. Yang selanjutnya yaitu menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, lalu mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dan terakhir memberikan pendapat atau menilai atas pelaksanaan pemeriksaan. Hak wajib ini itu berdasarkan PMK nomor 199 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007. Lalu, di sini ada kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan. Yang pertama itu memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang diduga atau dipatut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau catatan. Yang keempat, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau yang tertulis diperlukan. Ini berdasarkan PMK 199 garis miring PMK 03 garis miring 2007. Lalu di sini ada kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor. Yang pertama, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumentasi yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Yang kelima, meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
Lalu di sini ada kewajiban pihak ketiga dalam pemeriksaan. Siapa aja sih pihak ketiga itu? Nah, pihak ketiga itu ada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya. Mereka wajib memberikan keterangan atau bukti dalam pemeriksaan pajak. Pihak ketiga ini harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang. Ini berdasarkan pasal 35 UU KUP dan PMK 199 garis miring PMK.03 garis miring 2007. Selanjutnya ada sanksi administrasi atau kurang bayar hasil pemeriksaan. SKPKB yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Yang pertama itu berdasarkan pemeriksaan atau bukti lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dapat sanksi bunga yaitu 2% per bulan. Kemudian yang kedua ada PPN dan PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau seharusnya dikenai tarif 0 maka akan dikenakan sanksi kenaikan 100%. Kemudian yang ketiga ada kewajiban dalam pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka akan dikenakan 50% PPh yang tidak kurang bayar, 100% PPh yang tidak atau kurang dipotong, 100% PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Ini berdasarkan pasal 13 UU KUP. Selanjutnya ada SPT dianggap tidak disampaikan. Yang pertama itu ada NPWP atau nama atau alamat wajib pajak atau PKP tidak dicantumkan dalam SPT induk. Kemudian yang kedua ada tidak ditandatangani wajib pajak atau kuasa atau PKP. Kemudian yang ketiga ditandatangani oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang keempat ada SPT induk yang diisi tidak lengkap. Kemudian ada SPT KB tetapi tidak dilengkapi SSP. Kemudian SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada formulir baku atau yang disyaratkan. Lalu ada terdapat lampiran yang tidak diisi dengan lengkap. Terakhir ada ISPT digital tanpa SPT induk format digital. Kemudian data ISPT atau data hasil cetakan. Kemudian ada ISPT disampaikan via jaringan komunikasi data tanpa berita acara penyampaian data. Lalu ada loading atas ISPT tidak sampai diproses pada aplikasi SIP atau SAPT. Kemudian ISPT yang elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tidak lengkap. Kemudian ISPT digital tanpa SPT induk format digitalnya. Data ISPT atau data hasil cetakan, ISPT disampaikan via jaringan komunikasi data tanpa berita acara penyampaian data. Lalu terakhir ada SPT tahunan PPh pasal 21 yang dilampirkan elektroniknya tidak disampaikan. Ini merupakan berasal dari pasal 4 UU KUP PMK nomor 181 garis miring PMK 03 2007 KEP 48 garis miring PJ garis miring 2003. Next, selanjutnya ada strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak, agar diajukan klaim atau restitusi pajak dalam pemeriksaan, jangan merasa alergi atau takut dengan pemeriksaan pajak. Yang kedua, pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT lebih bayar. Yang penting mempersiapkan pembukuan yang rapih. Kemudian ada membuat rekonsiliasi komersial fiskal sesuai aturan, gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan dan pada saat diperiksa. Karena konsultan pajak yang terdaftar dan bersertifikat dapat memberikan masukan dalam pemeriksaan pajak. Menghindari penyelesaian di bawah tanda tangan dengan aparat pemeriksa pajak. Kemudian melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilakukan atau tax review. Kemudian terakhir menyiapkan sikap mental dan berpikir positif bahwa pemeriksaan pajak juga manusia biasa yang bisa berbuat salah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak perlu ditakuti juga dan jangan merasa bersalah karena ini hanya akan melemahkan bargaining position di mata aparat pajak. Kemudian, selalu taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak dengan cara menghindari penggelapan pajak atau penghindaran pajak dengan cara ilegal. Kemudian yang kedua, menyimpan semua dokumen perusahaan minimal hingga masa kadaluarsa pajak. Yang ketiga, melakukan tax review untuk menguji apakah sudah memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu menguasai peraturan
Menguasai peraturan pajak dengan baik dengan cara mengupdate aturan pajak dan aturan pemeriksaan pajak. Next, merespon sikap dan perilaku aparat pajak secara bijak agar tidak salah ucap atau salah langkah untuk menghindari sentimen negatif saat pemeriksaan berlangsung. Jangan memberikan informasi sukarela atau bila tidak diminta kepada aparat pajak. Belajar dari pengalaman buruk masa lalu untuk memahami bagaimana penerapan learning system yang benar agar ketekoran pajak tidak terulang kembali di masa depan. Yang terakhir, menggunakan hak wajib pajak in the last minute dengan sebaik-baiknya untuk pembelaan diri wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir dengan tim quality assurance dalam masih terdapat perbedaan pendapat pada istilah risalah PAHP. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hifri sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.